Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Demi Arfani, NPM 018, dan Haris Firdaus, NPM 001, akan membahas tentang beberapa ayat yang bertemakan pendidikan keimanan dengan judul pendidikan keimanan terhadap tingkah laku seseorang berdasarkan Al-Quran. Next. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan keimanan itu ada 3. Yang pertama, Quran surat Al-Isra, surah 17 ayat 36. Quran surat Al-Baqarah, surah 2 ayat 285. Yang terakhir, Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 61. Kita langsung ke pembahasan. Nilai pendidikan keimanan terhadap tingkah laku ini termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang kemanusiaan. Yang pertama itu sifat intelektual dan kognitif, ada giat menuntut ilmu. Seorang mukmin yang memiliki iman akan selalu merasa kekurangan ilmu. Untuk itu ia selalu terus mencari ilmu sampai kapanpun. Dan selanjutnya tidak mengikuti sesuatu yang masih berupa duga. Jadi seorang yang beriman tidak akan mempunyai perilaku yang tidak akan selalu terus-menerus berasumsi, teliti dalam meneliti sesuatu, terus selalu memikirkan alam semesta dan ciptaan Allah, atau bisa disebut istiqro, ya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupannya dan selalu takjub akan kekuasaannya. Dan yang kedua itu ada sifat moral. Yang pertama, lurus dan adil dalam artian memiliki jalan yang lurus akan suatu hal dan adil dalam menyikapi permasalahan. Dan yang kedua itu melaksanakan amanat dan bertanggung jawab. Tidak seperti orang-orang munafik, orang mukmin yang beriman selalu bertanggung jawab. Terus menepati janji kepada Allah dan kepada manusia. Begitupun dengan menepati janji, orang mukmin akan selalu sadar bahwa jika sudah janji, maka kita harus menepatinya. Yang terakhir, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi bisa mengontrol ataupun menahan hawa nafsu yang tidak berfaedah untuk dirinya, tahan akan segala godaan yang ada. Pendidikan keimanan terhadap tingkah laku ini termasuk ke dalam bidang kehidupan dalam akidah dan ibadah. Yang pertama itu ada sifat yang berkenaan dengan akidah. Yang pertama itu beriman kepada Allah, mengesahkan Allah atau yang disebut tauhid. Ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya dengan cara mempercayai keberadaannya yang gaib dan mengetahui tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Beriman kepada kitab-kitabnya seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, dan tentunya Al-Quran. Terus beriman kepada Nabi, Rasulnya. Ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui, terutama suri teladan kita yaitu Rasulullah SAW. Dan juga beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, sifat yang berkenaan dengan ibadah, yaitu yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban, sholat, zakat, puasa, haji, dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Berjihad tidak selalu perang, tapi berjihad memperjuangkan agama Allah, baik itu menuntut ilmu karena Allah. Setelah berjihad, kemudian ada bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya.
dan juga mengingatnya selalu dimanapun kita berada, meminta perlindungannya, memohon ampun kepadanya. Nah, pendidikan keimanan terhadap tingkah laku ini termasuk ke dalam bidang kemanusiaan, seperti sifat emosional dan sensual. Yang pertama itu cinta kepada Allah, apapun keadaannya, baik lagi down atau lagi baik bahagia atau lagi sedih, tetap cinta kepada Allah, tetap istiqomah, dan tetap berhusnudzon. Dan juga itu takut akan azab Allah ketika hidup di dunia ini. Patutnya kita sebagai manusia gitu takut akan azab Allah supaya kita bisa mengingat akhirat, tidak selalu melulu mementingkan dunia. Terus tidak putus asa akan rahmat Allah, apapun kehendak Allah untuk kita, baik itu menurut kita buruk atau menurut kita baik, itu selalu tidak putus asa akan rahmat Allah. Cinta dan berbuat kebajikan kepada sesama, seperti membantu, bergotong royong, bersedekah, dan banyaklah ya hal-hal lain yang berbuat kebajikan kepada sesama. Nah, tidak menyombongkan diri gitu. Kita sebagai manusia patutnya kita menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi patutnya tidak etis lah ya kita menyombongkan diri. Dan juga yang terakhir menyesali diri dan merasa bersalah. Nah, ketika kita sholat, patutnya kita menyesali diri dan merasa bersalah di hadapan Allah. Kita merasa hina dan merasa kecil saat kita sholat. Mungkin begitu. Kesimpulannya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 36, itu kita tidak boleh menyatakan pendapat tentang sesuatu jika kita tidak mempunyai pengetahuan atau ilmunya. Untuk itu kita harus pandai dan rajin mencari ilmu dengan jiwa kita, raga kita, selalu bersemangat mencari ilmu, terus seperti penglihatan dan hati nanti itu akan diminta pertanggungjawaban. Terus selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah 285, Rasulullah beserta orang-orang mukmin semuanya itu telah beriman kepada Allah dan apa yang diperintahkannya seperti rukun iman itu yang ada di surat Al-Baqarah. Yang terakhir Quran Surah Yunus ayat 61, yaitu segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah. Dan Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui tentang segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk gerak-gerik manusia walaupun itu sangat kecil. Dan semua itu tercatat di lauh mahfuz. Mungkin itu aja esensi dan nilai pendidikan keimanan dari pembahasan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.